Shalom, kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan, kita siap beribadah dalam ibadah tengah minggu online. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar saudara-saudari tidak ketinggalan konten-konten pelayanan kami. Saudara-saudari juga bisa menjadi bagian dari pelayanan kami dengan men-share setiap ibadah atau pelayanan kami kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Pada kesempatan yang berharga ini, saat kita berkumpul sebagai satu tubuh Kristus, marilah kita mengingat sebuah kebenaran yang mendalam dari firman Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tema kita hari ini, indah pada waktunya. Mengingatkan kita bahwa dalam setiap musim kehidupan, baik dalam suka maupun duka, ada rencana ilahi yang sedang bekerja. Rencana yang melampaui pemahaman kita. Ibadah kita dipimpin oleh Bapak Pendeta Tampa Hutagaul MTH. Kita hidup di dunia yang serba cepat, di mana kesabaran seringkali terasa seperti beban. Namun di hadirat Tuhan, kita diajak untuk menarik napas, melepaskan kecemasan, dan menantikan dengan penuh harap rencana indahnya yang akan terungkap tepat pada waktunya. Hari ini, dalam ibadah kita, marilah kita buka hati untuk menerima kedamaian yang datang dari mempercayai bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih dan kebijaksanaan, malam ini kami berkumpul di hadapan-Mu. Kami membawa hati dan jiwa kami dengan penuh rasa syukur. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu melalui ibadah ini. Dalam tema indah pada waktunya. Kami diingatkan akan rencana-Mu yang sempurna dan waktu-Mu yang terbaik dalam segala aspek kehidupan kami. Kami juga memohon kepadamu Tuhan agar Engkau memberkati Bapak Pendeta Tampa Hutagaul yang akan memimpin dan menyampaikan khotbah hari ini. Berikanlah dia kekuatan, hikmat, dan pengurapan daripada Roh Kudus. Semoga Tuhan, apa yang disampaikannya adalah suara-Mu yang berbicara langsung ke dalam hati kami. Biarlah Tuhan Engkau juga yang melindungi beliau dari segala rintangan dan godaan. Agar melalui pelayanannya kami semua dapat melihat dan mengalami keindahan rencana-Mu yang terungkap pada waktunya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini, agar kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa menerima dan memahami pesan-Mu dengan jelas. Biarlah kami diperkuat, diberi pengharapan, dan dipenuhi damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oh
Saudara-saudari kami terkasih, renungan kita disampaikan oleh Bapak Pendeta Tampah Hutagal MTH. Beliau saat ini memimpin jemaat di HKBP Resort Pandamaian Medan. Dan renungan khotbah kita diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 14. Marilah kita buka hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan yang mengambil topik segala sesuatu indah pada waktunya, yang berdasar pada Pengkhotbah Raja Salomo pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian saya bacakan kepada kita semua. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Demikian firman Tuhan. Tentu banyak kata-kata hikmat dalam firman ini yang mempengaruhi hidup kita, masyarakat Kristen di zaman ini. Kata-kata hikmat yang sesungguhnya tidak dapat diselami oleh logika manusia, yang tidak dapat diselami teknologi ilmu pengetahuan. Karena ini bukanlah sesuatu ide pemikiran dari Raja Salomo. Bukan sekedar membuat hidup orang Kristen tabah atau sabar dalam segala hal. Atau bukan juga gambaran kehidupan, membayangkan sesuatu, bagaimana kita meraih apa yang kita cita-citakan dan yang kita rindukan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan sesuai dengan topik ini tidak pernah menjanjikan ada laut tanpa gelombang. Nah, di situ keluar biasaan firman Tuhan yang kita baca ini. Bahwa semua yang kita alami adalah merupakan kenyataan. Realitas yang sebenarnya dalam kehidupan ini murni ditentukan oleh kuasa daripada Tuhan. Kalau dikatakan indah pada waktunya, berarti kita manusia yang diberikan waktu harus sabar menunggu. Kapan Allah bekerja, kapan Tuhan memberkati, kapan Tuhan memperhatikan hidup kita. Itu sebabnya dikatakan indah pada waktunya. Ini bukan kata-kata mutiara atau kata-kata kiasan atau suatu apologet untuk suatu jawaban. Kan banyak orang Kristen begitu. Tunggu aja, bahkan bom waktunya ditentukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Arti sebenarnya indah pada waktunya berarti kasih Tuhan itu tetap bekerja. Kapan sampai kepada kita? Ini bukan urusan kita. Tuhan mengasihi kita. Tidak ada campur tangan kita untuk mempengaruhi Tuhan supaya kita cepat diberkati atau supaya Tuhan cepat memperhatikan kehidupan kita. Ini bukan memberikan bom waktu. Kalaupun dikatakan Raja Salomo indah pada waktunya, ada keterangan waktu di sana, tetapi justru bukan menentukan waktu. Raja Salomo pun tidak berani mencampuri urusan Tuhan. Karena masalah indah pada waktunya tergantung prerogatif daripada Allah Bapa di sorga. Indah pada waktunya berarti kasih dan berkat Tuhan tetap ada. Ini keyakinan kita, makanya kita rajin bekerja, makanya kita tidak meninggalkan sesuatu yang penting dalam diri kita yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Indah pada waktunya, jangan hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Jangan hanya apa yang dirasa oleh emosi kita. Terlalu kecil Tuhan Allah kita buat.
kalau memang ukuran hanya kasat mata saja, atau ukuran jasmani kita saja mengukur kehendak Tuhan. Masih banyak rencana Tuhan di luar yang kita pikirkan. Kenapa kita bisa hidup eksis sampai dengan hari ini? Kenapa orang sakit bisa sembuh? Kenapa orang yang bekerja naik gajinya? Nah, tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa sepengetahuan kita, Tuhan juga memberkati kita. Makanya kita bisa begini. Kalau yang kita tahu, berkat-berkat Tuhan yang berpengaruh dalam kehidupan kedagingan, sangat sempit kepercayaan kita untuk menyelami pekerjaan Tuhan. Banyak yang tidak kita ketahui dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita bisa begini. Itu juga mengandung pengertian indah pada waktunya. Atau apa yang dikatakan kita sesuai dengan kompetensi keberimanan kita. Kompetensi keberimanan kita pun jangan kita ukur. Umpamanya saya beriman, tidak ada orang yang tahu bagaimana presentasi keberimanan saya. Yang tahu iman saya hanya Tuhan. Makanya kemana Tuhan melayani selalu berdasarkan imanmu. Imanmu. Umpamanya kepada orang sakit, imanmu yang menyembuhkan. Kalau memang tidak ada iman, mana bisa sembuh? Nah ini, indah pada waktunya, berarti harus fokus pada rencana Tuhan. Bahwa peluang itu terbuka. Berkat daripada Tuhan tidak pernah henti-hentinya untuk mendampingi dan menghantar prospek hidup kita ke depan. Segala sesuatu indah pada waktunya, secara mendasar dari segi psikis, sangat sulit mengungkapkan suatu perasaan. Apalagi perasaan orang percaya. Sulit orang lain membaca apa yang ada di hati kita. Sementara yang dibaca orang dan masyarakat hanya segi luar yang di hati. Padahal bacaan Tuhan untuk hati mengharap keindahan pada waktunya. Hanya Tuhanlah 100% yang dapat membaca hati kita. Karena merupakan perkara penentu. Perkataan Tuhan hanya satu syarat, percaya dan menjalani hidup dengan baik, itu saja. Yang ketiga, indah pada waktunya, artinya bahwa segala sesuatu yang mau kita capai bergulir dengan sendirinya. Bergulir secara otomatis karena Tuhan melihat isi hati kita masing-masing. Jadi jangan terlalu gampang cari alasan mengatakan Tuhan itu tidak mengasihi kita atau Tuhan itu tidak memberkati kita. Kalau Kristen yang sejati, sulit cari alasan untuk jauh dari Tuhan. Di kecenderungan zaman ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kecenderungan zaman ini? Orang selalu mengerjakan apa yang mempermudah dia hidup. Padahal orang masih sulit hidup. Kenapa banyak seperti orang yang melihat, umpamanya dia lihat sosok temannya, ketika temannya ini bersuka cita, ketika temannya ini kaya, ketika temannya ini banyak memiliki sesuatu, maka tercepat dia bilang, inilah sangat dekat dia kepada Tuhan. Bagaimana sebaliknya? Bagaimana sebaliknya? Nah, bisa saja ada filosofi kekristenan di zaman ini yang mungkin merupakan negative thinking bagi pengetahuan kita secara firman. Apa itu? Ya, bisa juga. Orang yang tidak pernah mengenal gereja, orang yang tidak percaya kepada gereja, sukses secara jasmani. Bagaimana pula itu? Jadi bukan itu ukuran, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kalau Kristen sejati, sangat sulit kita mencari alasan bagaimana kita jauh daripada Tuhan. Tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan, itu sesuatu pekerjaan yang sangat sulit. Karena apa? Karena begitu orang dekat kepada Tuhan, semua bisa terjawab. Pergumulan hidup, masalah hidup, ekonomi kehidupan, sosial kehidupan dapat terjawab. Sekalipun orang yang dekat kepada Tuhan ditantang oleh berbagai problem kehidupan. Tetapi jangan kita mau. Yang terakhir, indah pada waktunya, ini juga masalah menikmati
kebahagiaan. Masalah menikmati kebahagiaan hidup. Jadi jangan kita katakan kebahagiaan hidup ketika kita memiliki kesempurnaan kedagingan kita. Ketika kita memiliki kesempurnaan jasmania kita atau lahiriah kita. Kebahagiaan ketika dia sabar menunggu. Kapan Tuhan melayat dia? Atau kapan Tuhan memberkati dia? Atau kapan Tuhan menyembuhkan dia? Atau kapan Tuhan memberikan pekerjaan kepada dia? Kapan Tuhan memperhatikan hidupnya? Dituntut kesabaran. Indah pada waktunya. Berarti kita sabar. Dan sesakit-sakitnya orang mencari nafkah setiap hari. Kalau kita sodorkan kepada dia pertanyaan seperti ini. Tidak berani dia berkata, dia sudah Senin Kamis cari makan. Itu pun sangat susah. Itu pun sangat sulit dia makan. Tetapi kalau ditanya dia tidak pernah berani mengatakan, saya tidak pernah diberkati Tuhan. Tidak akan berani itu. Tidak akan berani itu. Sudah sulit dia cari makan, tapi tidak berani dia mengatakan, saya tidak pernah diberkati Tuhan. Artinya, kita semua diberkati Tuhan. Raja Salomo lagi dalam Mazmur, dia berkata, sama saja Allah menerbitkan matahari, sama-sama dinikmati orang baik dengan orang jahat. Ya, tapi kita jangan cemburu, jangan cemburu. Semuanya indah pada waktunya. Sama orang jahat ada indah pada waktunya. Apa resiko kehidupan itu? Apalagi sama orang baik, indah pada waktunya. Karena Raja Salomo berkata, hubungan daripada indah pada waktunya, ada masalah kekekalan. Indah pada waktunya, dan itulah yang kekal. Maka, Bapak Ibu, saudara-saudara, masyarakat Kristen di dalam nama Kristus yang menonton online ini, mudah-mudahan kita semua dapat dipengaruhi oleh firman ini. Semuanya, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan semua yang dikerjakan oleh Tuhan akan menjadi realisasi dalam kehidupan kita. Dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu, Allah Bapa kami. Banyak masyarakat Kristen, masyarakat luas yang menonton, mendengar firman ini secara online. Begitu besar kasih-Mu. Tidak secara langsung pun mendengar firman dari pengkhotbah. Tetapi kemajuan digitalisme ini membuat kami tetap melayani. Memakai teknologi dalam menyampaikan firman-Mu. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kami yakin suatu ketika Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, dan sudah kami rasakan hingga pada saat ini. Lawatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, siapa lagi? Karena dari diri kami sendiri, kami tidak bisa selamat. Dari diri kami sendiri, kami tidak berpikir secara baik. Tetapi berkat pertolongan Tuhan indah pada waktunya, maka kami setia melakukan kehendak-Mu. Setia bekerja, setia bersosialisasi, setia bergereja, dan setia percaya kepada-Mu. Berkati firman ini, biarlah yang mendengar terberkati. Dan tabah dan sabar, segala sesuatu indah pada waktunya. Kami akan menerima apa yang kami minta, apa yang kami mohon, apa yang kami doakan. Tetapi kami tidak boleh memaksa Tuhan. Karena prerogatif Tuhan dalam kuasa dan kekuatan-Mu memberkati dan memelihara hidup kami. Karena sesungguhnya Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya.
Karena manusia sudah Tuhan ciptakan menghembuskan napas dari hidung manusia. Justru Tuhan Allah tidak berkata manusia bernapas, tetapi manusia jadi punya roh. Maka kami bisa sabar, bisa tabah. Sesungguhnya kamilah orang percaya yang memiliki roh Tuhan, sehingga kami dapat melanggengkan segala kehidupan kehendak Tuhan saja. Berkati semua masyarakat Kristen, berkati para pelayan negara ini, dari mulai yang tertinggi sampai terendah. Berkati semua pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, pebisnis, dan semua berkati Tuhan. Apalagi masyarakat yang hidup di pinggiran, masyarakat yang hidup setiap hari sangat sulit mencari nafkah. Tuhan memeliharanya. Indah pada waktunya. Tuhan akan memberkati mereka semua. Berkati semua gereja-gereja, berkati para pelayan, terutama berkati Civitas Sylvia Margaret Huta Barat yang mempersiapkan pelayanan digital secara online ini. Berjuta-juta rakyat Kristen menyaksikan penyampaian firman secara online ini Tuhan, agar keluarganya tetap sehat, segala sesuatu yang dikerjakan benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kebersamaan ini, biarlah pelayanan penyampaian firman dan pelayanan teknis online ini menjadi berkat untuk kami semua, terutama untuk keluarga Sylvia Margaret Boru Huta Barat dan rekan-rekannya. Inilah Tuhan pelayanan kami, menyampaikan firman yang berkuasa ini. Kalau ada yang kurang dan lebih, mohon ampuni kami. Semakin sempurna penyampaian firman ini ke depan, agar semua masyarakat merasa interest dan tertarik bahwa firman Tuhan tetap bekerja. Segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin.